Stadion Utama GBK Gelora Bung Karno. Ini adalah sebuah stadion serbaguna di kota Jakarta yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Dan nama Gelora Bung Karno ini diambil untuk menghormati Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Jadi outdoor venues di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini dilengkapi dengan teknologi pintar, smart stadion gitu. Jadi dari mulai wifi berkecepatan tinggi yang bisa digunakan dalam indoor maupun outdoor stadium. Terus ada juga teknologi pengenalan wajah. Jadi kalau wajah yang nggak dikenal nggak bisa dibuka pintu gitu ibaratnya kan. Terus ada juga pintu putar seluruh tubuh dengan kontrol akses. Terus ada juga 7K CCTV dengan kualitas terbaik. 7K loh, bukan 4K loh. YouTube aja masih 4K. Hai Indonesia. Hai millennials, what's up? Welcome back to the show. Yap, ketemu lagi yes, ya. ketemu lagi sama kita di Hai Indonesia. Betul, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya. Dan ada saya Ditan Sudiro di sini. Ada saya juga Nuka Azita di sini. Yap. Dan kita berdua seperti biasa 1 jam ke depan bakal nemenin kalian semua dengan berita, cerita, informasi, bahkan tips ya. Ya, semuanya bakal kita bawain baik informasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri, gitu kan. Dan hari ini kita cocok ya. Iya ya, kamu orange ada kuning-kuningnya. Bajunya, aku juga ada kuning-kuningnya gitu. Dan kayak biasa, nggak janjian kan? Gak janjian kan? Kita tuh selalu kayak gitu deh milenial. Emang kebetulan aja. Udah pakai telepati kali ya. Tanpa sengaja ya. Tanpa sengaja. Kalau orang-orang kan suka janjian, nanti gue pakai baju ini. Enggak, gue sama Ditan tuh kebiasaan kayak gitu. Di kok gue pakai baju pink, lu baju pink juga. Begitu ketemu di set, di lokasi ternyata pakaiannya udah sama gitu kan. Bahkan Senada. sama nggak bangkunya, tadi sampai ditukar. Kalau diperhatiin bangkunya kita tuker. Tadi bangku gue warna kuning. Iya. Bangku lu tukeran. orange. Tukeran. Iya, di take out diganti ya. Tapi ini ngomong-ngomong baju kita hari ini cocok banget buat jalan-jalan. Ih, kalau aku sih lebih Santai-santai. casual. Olahraga bisa. Casual, jalan-jalan casual juga bisa. Ya, saya Iya. menolak menggunakan baju polo shirt karena kalau saya pakai polo shirt perut saya nggak nahan. Saya juga lagi nahan. Oke, nahan perut ya. Oke. Jadi kita nih di episode kali ini seperti biasa kita punya tema besar kan, kayak di episode sebelumnya. Nah, tema besar kita pada hari ini kita mau ngomongin tentang Gelora Bung Karno dong. Ya, Boleh GBK. nggak? GBK gitu. Lu makanya. pasti pernah ke GBK dong. Iya sering Lu pasti. ngapain? GBK. Biasanya aktivitas lu ke GBK tuh apa aja? Lari, Ah. terus kadang juga kemarin-kemarin suka ada beberapa kali tag-tapping atau apa kayak gitu. Tapi biasanya lari sih. Lu olahraga serius ya lo sana? Lari. Gue lari di tanah. Gue tuh dulu pertama kali gue ke Stadion Bung Karno itu gue masih ingat dibawa sama kakak gue masih SD. Enggak, gede-gede kayak gini lo udah gak pernah lagi? Udah, gue lagi cerita pertama kali ke sana. Oh, pertama kali. Itu tahun 97. Gue lupa sih. Sebelum reformasi. Nah, yang gue inget kalau dulu ke Gelora Bung Karno adalah gue lari saat dulu masih kuat kan olahraga, masih muda, masih SD. Gue lari 2 putaran, terus gue jajan. Jadi Karena tuh jajanan. GBK zaman dulu guys, beda banget sama GBK sekarang. Iya, zaman dulu tuh Kebetulan pedagang boleh masuk. GBK kan deket sama rumah kakek dari nyokap kan. Jadi dulu tuh kalau stay di Palmerah ya udah tinggal jalan kaki gitu. Iya. Makanya sering banget ke GBK Dan tuh sering. dulu tuh ada hafalan gitu, jadi kayak di pintu 2 ada bubur enak. Wow. Ada lontong sayur. Iya, di pintu berapa? Iya, patokan nanti tuh di kayak pintu gitu. berapa lagi kita nemuin mie ayam. Itu mah larinya sebentar, makannya Iya, yang banyak. Yang gue inget dari GBK waktu gue kecil adalah itu jajanannya banyak banget. Terus baru, dan waktu zaman dulu tuh tahun 90-an yang masyarakat yang antusias dengan olahraga nggak kayak sekarang. Baru di awal 2000-an tuh baru berasa banyak yang olahraga. Dulu tuh kalau hari Sabtu atau hari Minggu kesana nggak rame. Ya rame, tapi nggak serame sekarang Iya, gitu. tapi hebat loh sekarang tuh meskipun rame nggak jajan. Karena memang nggak ada Ada sih sekarang. restoran-restoran, cuman Iya, udah nggak jajanan kayak lagi. punya Sera gitu aja, cuman maksudnya nggak serame zaman-zaman kemarin, zaman-zaman dulu kita kecil tuh rame banget guys. GBK tuh bener-bener kayak kita mau nyari jajanan banyak tuh di kaki limaan di situ banyak. Ya. Sekarang nggak boleh mungkin kan, maksudnya kan mungkin biar rapi kalau sekarang ya Yap. gitu. Dan iya soalnya kalau sekarang kan manajemennya udah lebih serius. Pagar-pagarnya lebih tinggi gitu. Jadi yang
tidak berkepentingan tuh udah nggak boleh masuk, ibaratnya kayak gitu. Dan emang kalau kita ngomongin tentang GBK, ini kan stadion utama sebenarnya, Stadion Utama GBK Gelora Bung Karno. Ini adalah sebuah stadion serbaguna di kota Jakarta yang merupakan bagian dari kompleks olahraga Gelora Bung Karno. Stadion ini, Stadion GBK tuh umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola tingkat internasional. Tingkat nasional juga sih kalau lagi final gitu biasanya di sana. Dan nama Gelora Bung Karno ini diambil untuk menghormati Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang juga merupakan tokoh yang mencetuskan gagasan pembangunan kompleks olahraga ini. Nah, ternyata nih guys, selama era Orde Baru, sekitar tahun 1969, di bawah kebijakan Sukranosasi yang oleh Bapak Presiden Soeharto, Kompleks Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno ini mengalami beberapa kali pergantian nama. Mulai dari Kompleks Gelora Senayan, ya ingat dulu. Terus berganti lagi menjadi Stadion Utama Gelora Senayan. Tetapi akhirnya setelah lengsernya Bapak Soeharto pada 17 Januari 2001, akhirnya nama kompleks tersebut dikembalikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Gelora Bung Karno. Ya, jadi Stadion Utama GBK Senayan ini dibangun pada 8 Februari 1960. Jadi pada masa pemerintahan presiden pertama kita ya, Bung Karno. Nah, pembangunan ini dilakukan menyusul terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Games keempat pada tahun 23 Mei 1958. Maksudnya tanggalnya tadi segitu. Tentu aja momen ini akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia yang memang baru saja merasakan kemerdekaan. Karena hal itu pula lah akhirnya Indonesia juga merasa cemas nih karena mengalami keterbatasan dana dan sumber daya manusianya. Tapi bagi Bung Karno, perhelatan ASEAN Games keempat yang digelar pada tahun 1962 ini menjadi kesempatan nih untuk Indonesia bisa menunjukkan betapa hebatnya kita di mata dunia. Yap, benar banget. Dan untuk dapat menyelenggarakan ASEAN Games keempat waktu itu, Indonesia ini diwajibkan untuk membangun multi sports kompleks yang saat itu belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ya, multi sports kompleks tuh kayak Gelora Bung Karno, ada tempat kolam renangnya, ada lapangan basketnya, ada lapangan badmintonnya kayak gitu. Dan ya waktu itu nggak ada ya, karena masih banyak juga masyarakat Indonesia yang melakukan olahraga dan beraktivitas di luar rumah aja, belum butuh stadion waktu itu. Nah, maka dari itu Bung Karno menerbitkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 113 tahun 1959 pada tanggal 11 Mei 1959. Kepres ini diterbitkan untuk membentuk Lembaga Dewan ASEAN Games Indonesia atau DAGI yang bertugas menyiapkan perhelatan ASEAN Games tahun 1962 waktu itu. Yap, betul banget. Jadi waktu itu Bung Karno akhirnya memberi mandat kepada Menteri Muda Penerangan R. Maladi pada Juli 1959. Nah, dalam mandatnya itu Soekarno akhirnya meminta nih agar Maladi membangun sport venue atau tempat olahraga atau perkampungan atlet atau bisa dibilang Hotel Indonesia juga, jalan baru dari Grogol ke Cawang, terus siaran televisi dan sarana prasarana lainnya. Nah, mandat itu akhirnya sempat menuai pertanyaan nih lantaran kepala negara memberikan tanggung jawab teramat besar kepada seorang menteri yang memang terbilang muda pada saat itu. Padahal ada menteri-menteri senior lainnya dengan bidang yang terkait. Tapi Bung Karno nih pasti deh kalau dalam memilih seseorang tuh dia udah punya ininya sendiri, gue yakin dia bisa gitu. Jadi makanya nih dimandatkan ke Maladi. Tapi Dewan ASEAN Games Indonesia yang kala itu diurus oleh Maladi merupakan lembaga non pemerintah yang memang bertanggung jawab langsung kepada Asian Games Federation atau AGF. Jadi tanggung jawabnya bukan kepada pemerintah ya, langsung ke Asian Games Federation waktu itu ya. Makanya mungkin si Maladi saat itu sebagai Menteri Muda, kok tugas gue berat banget ya, semuanya dihibahkan ke saya. Bener, ini event internasional, zaman itu belum ada email. Ya belum, makanya masih manual semuanya. Ngirim surat-surat kayak gimana, repot kan? Pastinya ya. Dan akhirnya pembangunan pun dilakukan tepatnya pada tanggal 8 Februari 1960 yang didanai lewat pinjaman lunak senilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15,62 miliar pada saat itu. Itu uang gede banget waktu saat itu ya. Dan di waktu yang sama, Uni Soviet juga mengirimkan insinyur dan teknisinya untuk merancang Stadion Utama GBK. Bahkan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev juga turut hadir dalam pemancangan tiang pertama Stadion Utama Gelora Bung Karno ya. Dan Bung Karno yang merupakan insinyur sipil jurusan bangunan dari teknis Hogeschool de Bandung yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung, ini juga punya rancangan sendiri soal wujud stadion utama yang akan dibangun. Insinyur Soekarno terinspirasi dari air mancur di Museo Antropologia de Mexico
ketika ia berkunjung ke negara Meksiko. Dilihat dari arah tempat duduknya, nampak bentuk atap bundar dari sumber air mancur. Atap bundar itu hanya disangga tiang beton. Maka seluruh bagian atap stadion utama GBK dirancang sama sekali tidak memakai penyangga di tengah. Sehingga penyangga atap seluruhnya ini berada di tepi mengelilingi bangunan dari stadion tersebut. Iya betul banget, tapi atap oval yang mengelilingi stadion tersebut nih akhirnya bertepi serta menyatu pada sebuah gelang raksasa yang secara kokoh akan dicengkram dari bagian sebelah atas. Nah, dalam pidatonya kepada para olahragawan, Soekarno saat itu yang sedang mengikuti pemusatan latihan untuk Asian Games keempat meminta arsitek Uni Soviet membuat atap model temu gelang di SUGBK. Nah, arsitek Uni Soviet itu mengatakan nih, hal ini memang tidak mungkin dilakukan karena menurut Soekarno desain atap dengan model itu bisa membuat penonton terhindar dari teriknya sinar matahari. Dia juga ingin Indonesia punya stadion utama yang memiliki atap dengan bentuk tersebut dan memukau siapa saja yang melihatnya. Emang keren karena pemikirannya Pak Karno nih out of the box gitu. Out of the box ya. Dia bikin itu, dia bikin Monas, dia bikin patung Pancoran. Maksudnya nggak pernah terpikir gitu loh. Tapi kalau ngomongin tentang stadionnya sendiri kan tadi arsiteknya dari Rusia. Emang di Rusia tuh ada stadion yang mirip karena arsiteknya sama. Iya, makanya berarti dia minta bantuan dari Uni Soviet Betul. kan, kayak gitu. Memang kita tuh dari dulu udah Deket ya. Bung Karno tuh sama deket sama Rusia semua tuh sebenarnya, sama iya, Amerika juga deket, sama deket. Rusia juga deket. Bagus dia itu sebenarnya. Dan akhirnya selama 2,5 tahun pembangunannya ada sekitar 2,5 juta meter kubik tanah yang harus digali di lokasi yang kira-kira memerlukan sampai dengan 800.000 truk. Ada beton juga yang harus dicor sebanyak 100.000 meter kubik dan ini memerlukan sampai dengan 800.000 sak semen. Banyak ya. Dan ini kalau disejajarkan, panjang sak semen itu tuh kalau dijajarin ya itu mencapai 640 km panjang. Atau sepanjang kota Jakarta, dari kota Jakarta sampai kota Semarang. Nah, beton bertulang untuk stadion utama ini juga nggak kalah fantastis. Sebanyak 21.000 ton besi beton. Ini secara keseluruhan ya lebih dari 12.000 dan selain itu juga secara keseluruhan ada lebih dari 12.000 tenaga yang mengerjakan pembangunan dari stadion utama GBK tersebut dari pagi hingga malam ya. Dan akhirnya sebulan sebelum Asian Games keempat digelar, stadion utama GBK diresmikan pada tanggal 21 Juli 1962 oleh Bapak Soekarno pada jam 5 waktu Indonesia bagian Barat beserta dengan rombongan menteri dan perwakilan korps diplomatik. Ini unik banget sih, salah satu sejarah yang gue tahu. Salah satu sejarah yang gue tahu adalah orang-orang yang tinggal di, tadi kan banyak masyarakat tinggal di Senayan, itu pindah salah satunya ke Tebet dan Ben Hill, dipindahkan, direlokasi. Waktu itu tuh kayak gitu. Kakek gue sih untungnya enggak ya. Iya kan di Palmera beda, nggak kena. Iya, walaupun dekat gitu tinggal nyebrang rel itu gitu kan. Dulu Yap. tuh pagi-pagi selalu olahraganya ke situ gitu. Seru ya kalau ngomongin GBK, tadi kita udah bahas tentang sejarahnya awal mula GBK, kenapa dibentuk, dibangun karena memang saat itu mau ada Asian Games, Indonesia jadi tuan rumah. Yap. Jadi Bung Karno tuh kepengen Indonesia dilihat lah di mata dunia gitu. Nggak boleh malu-maluin ya. Gak boleh malu-maluin, emang keren banget sih. Oke, nanti kita akan bahas Yes. lebih lanjut lagi tentang GBK, keseruannya apa aja ya kan kira-kira. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back di Hai Indonesia pastinya ya. Udah ketemu lagi sama Nuka, Zita dan juga Ditan Sedira di sini. Kita masih bahas soal GBK ya. Yap. Tadi kan kita udah bahas sejarahnya dulu di awal gitu kan. Nah, kalau kali ini kita mau bahas apa nih? Ada venue-venue apa aja sih yang ada di Banyak, GBK? kalau yang gue tahu ya, banyak baseball, Iya, panah, kolam renang, betul, badminton, Betul. apalagi ya? Jadi memang lengkap sih Iya, ya. dan itu kan multifungsi. Jadi kayak hall badminton itu gue udah beberapa kali datang untuk nonton konser. Iya, boleh dipergunakan untuk itu. Karena memang multifungsi. Iya. Bahkan stadion utamanya aja bisa Bisa. digunakan atau disewa untuk memang konser gitu. Bener banget. Jadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini juga terdapat beberapa venue atau tempat olahraga di Gelora Bung Karno. Salah satunya adalah venue indoor dan juga venue outdoor. Sekarang kita bakal ngebahas venue outdoor dulu yang ada di luar ya. Jadi outdoor venues di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini dilengkapi dengan teknologi pintar, smart stadion gitu. Jadi dari mulai wifi berkecepatan tinggi yang bisa digunakan dalam indoor maupun outdoor stadium. Terus ada juga teknologi pengenalan wajah
Jadi kalau wajahnya nggak dikenal nggak bisa dibuka pintu gitu ibaratnya kan. Terus ada juga pintu putar seluruh tubuh dengan kontrol akses. Terus ada juga 7K CCTV dengan kualitas terbaik. 7K loh, bukan 4K loh. YouTube aja masih 4K. Dan ada juga lapisan keamanan 3 cincin. Terus ada juga pintu keluar darurat otomatis. Ada sound system hingga 80.000 watt PMPO. Terus ada juga Royal Box 2 lantai dengan kaca anti peluru. Dan ini otomatis dikendalikan oleh Building Automation System atau BAS. Stadion ini juga dilengkapi dengan trek atletik kualitas kelas 1 jenis rekortan M99 yang sudah bersertifikat IAAF atau International Association of Athletics Federations. Nah, stadion utama Gelora Bung Karno ini juga dikenal sebagai stadion hijau dan ramah difabel yang menyediakan ratusan kursi difabel dan juga akses ramah difabel. Dan ini juga dilengkapi dengan sistem drainase lapangan canggih dan panel surya berkapasitas 420 kW ya. Dan nggak ketinggalan ada juga lapangan rumput yang dilengkapi dengan rumput alam kualitas terbaik jenis Zoya Matrela. Nah, ini adalah rumput alam standar internasional untuk stadion terbaik dan dengan kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno. Dengan kapasitasnya saat ini adalah lebih kurang 78.000 kursi dan menggunakan jenis kursi tunggal flip up yang bisa diturunin. Jadi sistem kursi tunggal ini dipilih supaya sesuai dengan standar keamanan FIFA ya, Federasi Sepak Bola, yang mengharuskan evakuasi stadion bisa dalam waktu 15 menit jika terjadi keadaan darurat pastinya. Oke, selanjutnya kita punya venue lapangan panahan ya kan. Nah, lapangan panahan Gelora Bung Karno ini merupakan lapangan panahan berstandar internasional yang memiliki panjang 59 meter untuk babak internasional dengan luas lahan 10.471 meter persegi untuk babak internasional. Terus juga ada rumput yang digunakan di lapangan ini adalah rumput alam ya. Dan lapangan panahan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang umum seperti ada toilet, ada musola, ada ruang VIP, ada ruang ganti pemain juga dan ada tribun top down dengan kapasitas 97 kursi. Nah, lapangan panahan Gelora Bung Karno dapat juga digunakan untuk turnamen panahan ataupun untuk latihan atau latihan memana rutin sehari-hari aja juga bisa digunakan. Ya, benar banget. Tapi kalau kita bahas balik stadion utama Gelora Bung Karno, gue tadi lupa ngasih tahu. Jadi itu kan lebih kurang 78.000 kursi. Gue lupa sebelumnya berapa, tapi stadion ini sempat puluhan tahun menjadi salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di dunia. Sampai akhirnya tahun 90-an tuh masih kapasitas stadion terbesar, sampai akhirnya terjadilah tuh kalau ada Piala Dunia, negara-negara pada bikin stadion yang gede-gede, baru tuh kalah. Kita kesalip-kesalip. Sebelumnya tuh kalau nggak salah 5 besar, yang paling besar waktu itu stadion di Brazil. Oke, selanjutnya ngomong tentang sepak bola, selanjutnya adalah lapangan sepak bola ABC. Gue pernah nih nyewa main bola di situ karena emang di lapangan A, lapangan B atau lapangan C. Gitu. Jadi lapangan sepak bola ABC ini terdiri dari lapangan sepak bola gitu kan, dan lapangan sepak bola C contohnya. Ini adalah lapangan yang sudah menggunakan ukuran standar internasional untuk sepak bola, yaitu ukurannya 100 meter kali 68 meter dengan penerangan lampu 38 FOP. Juga dengan menggunakan jenis rumput yang khusus ya untuk lapangan C, yaitu rumput sintetis. Dan lapangan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti musola, ruang ganti pemain, dan juga toilet. Kemudian lapangan sepak bola C ini juga merupakan lapangan yang multifungsi dan dapat digunakan untuk event-event berskala besar, baik event nasional maupun event internasional. Nah, di lapangan ini juga dilengkapi dengan tribun yang namanya tribun top down gitu buat nonton, atas ke bawah gitu. Atas ke bawah. Selanjutnya ada lapangan hoki. Ada. Di lapangan hoki juga. Di lapangan hoki Gelora Bung Karno adalah area standar internasional dengan luas kurang lebih 6.755,8 meter persegi dengan lampu 208 FOP. Ada juga 2 lapangan hoki yang mencapai standar internasional, dilapisi dengan karpet sintetis dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya. Seperti ada ruang ganti pemain, ruang kantor, toilet, musola, ruang manajemen, dan juga ruang kontrol CCTV. Nah, kapasitas wilayah tribun di bidang ini adalah kurang lebih 818 kursi ya milenial. Dan lapangan hoki Gelora Bung Karno juga telah disertifikasi oleh International Hockey Federation atau FIH tulisannya. Gitu. Federation International Hockey gitu kali betul. ya. Mungkin ya. Iya betul. Dan singkatan tadi kan. Selanjutnya ini ada tenis center court Stadium Gelora Bung Karno.
Ini merupakan arena olahraga outdoor berstandar internasional dengan luas arenanya itu 1988 meter persegi ya. Dan di sini itu menggunakan lapisan yang namanya comfort coating, surface evolution dan juga soft base. Ini digunakan sebagai material permukaan. Nah, ini digunakan dengan pencahayaan LED Gigatera 800 watt juga. Nah, tenis outdoor stadium atau center court ini memiliki 2 lapangan dengan kapasitas tribun 3.800 kursi dan 22 kursi VIP. Tenis outdoor stadium juga dilengkapi dengan lampu berstandar internasional untuk kegiatan olahraga malam. Selain digunakan untuk kegiatan tenis dan olahraga lainnya, tenis outdoor stadium ini juga dapat digunakan untuk kegiatan multi-event, baik kegiatan event olahraga maupun non-olahraga, baik kegiatan komersil maupun non-komersial juga, seperti pameran, konser, corporate gathering dan juga family gathering itu sebenarnya bisa di situ. Oke, selanjutnya ada Stadion Madia GBK. Ini gue bingung nih yang mana. Iya, karena banyak banget ya. Yang ini gue bingung Stadion Madia nih yang mana tempatnya. Apa kita yang belum pernah tahu aja kali Iya, ya? Gitu. Nah, Stadion Madia Gelora Bung Karno itu dulu namanya lapangan latihan kecil sepak bola. Gue tahu sebelah STTR. Convention Center. Iya, sebelah JCC, tahu, dekat tahu. situ. Nah, ini punya kapasitas kurang lebih 9.170 tempat duduk. Banyak ya. Stadion Madia juga merupakan stadion atletik bertaraf internasional yang memiliki luas 1,75 hektar dengan sumbu panjang 176,1 meter dan sumbu pendeknya 124,2 meter dan dilengkapi dengan 2 tribun. Stadion Madia Gelora Bung Karno ini sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang umum seperti toilet, terus ada musola, ada sound system, ada ruang ganti pemain, ruang kantor dan juga pastinya ada area parkir. Yap, benar banget. Terus ada juga stadion baseball Gelora Bung Karno. Ini letaknya tepat di depan Mall FX. Ya. Terus gue punya memori dulu tahun 90-an awal 2000-an. Itu ada namanya strike zone di pinggir stadionnya. Strike zone itu adalah tempat permainan. Jadi kita masukin koin, terus ada alat otomatis ngelempar bola. Kita tinggal pukul 10 bola Iya, gitu. betul. Itu dulu strike zone. Sayang banget sekarang udah nggak ada. Jadi stadion baseball GBK ini sudah menggunakan standar internasional juga, yaitu baseball diamond dengan base yang terletak pada 3 sudut dan jarak antara base yang satu dengan base yang lainnya adalah 27,432 meter atau 90 kaki. Jadi udah sesuai standar internasional dengan panjang di setiap sisinya adalah 16,76 meter. Dan jenis rumput yang digunakan untuk lapangan baseball adalah rumput alam bernama Zoysia japonica. Ini adalah rumput alam terbaik ya, berstandar internasional. Dan lapangan ini juga berada di kawasan yang strategis dan prima, serta dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet, musola, dan juga ruang ganti. Selain olahraga baseball, stadion baseball ini juga mengakomodir olahraga lain, seperti mini soccer dan juga kriket. Dan stadion ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan event outdoor seperti pernikahan. Ya, bisa disewakan ya. Iya, ini kan yang tepat di samping Jalan Sudirman itu. Iya, betul. Jadi selain venue yang udah kita bahas tadi, terdapat juga nih ada venue-venue lain seperti lapangan voli pasir, lapangan rugby, lapangan softball GBK, dan lapangan basket indoor. Nah, tadi kita juga udah membahas yang outdoor venue-nya ya. Sekarang kita akan membahas yang indoor-nya nih gitu. Oke, kalau yang ngomongin indoor-nya itu pasti udah pernah lah ke Istora Senayan. Gue tuh ke Istora Senayan dari dulu, tau gak lo? Dulu nonton kabaret Donald Bebek. Istora Senayan. Oh iya. Iya, lu nggak tahu ya? Enggak. Dulu tuh suka ada gitu, Istora Senayan tuh jadi tempat ya gue nonton kabaret Donald Bebek di situ. Oh, gue nonton kabaret Kesatria Baja Hitam di situ. Oh iya. Gue nonton di situ. Ingat Lu bisa sekarang. dapat potongan harga kalau mesennya dari majalah Bobo. Gue gratis. Sombong. Kan majalah Bobo tempat Iya, Kompas Gramedia tahu. kan. Jadi dulu tuh kalau ada acara-acara kayak gitu, ya bokap pasti Dapat ya. kita kan aksesnya udah tinggal masuk. Ya, pokoknya gue boleh nonton tapi gue nggak boleh beli buku atau merchandise. Kayaknya mahal deh zaman dulu. Aku nggak pernah beli Iya, say. kayaknya Nolak. kategori tiketnya mahal deh. Jadi gue nggak pernah tuh Iya, misalnya iya, ada iya. kan Aku tahu, kita keluar aku dari tahu. Donald Iya, Bebek iya, di aku luar tahu. ada yang jual buku Oh, atau buku-buku, iya. boneka gitu. Gue nggak boleh, langsung ditarik. Saking takut mahal ya, Bo. Itu Iya. gue sering banget nonton di situ. Beberapa kali gue nonton kabaret di situ. Iya, iya, Nah, yang pertama nih kita bahas ada Istora. Istora Senayan ini adalah sebuah stadion arena olahraga indoor dalam ruangan yang biasa digunakan untuk berbagai acara olahraga dan juga kegiatan masyarakat lainnya. Istora ini merupakan kepanjangan dari Istana Olahraga. Oh,
Iya, Istora Gua baru olahraga, tahu. Gelora Bung Karno. Berarti kalau Iska Istana Boneka enggak. Iya. Sorry. Lo maksa deh Ditan. Sorry. Dan Istora ini adalah salah satu gedung di dalam kompleks olahraga Bung Karno di Senayan, Jakarta. Dan gedung olahraga ini dibangun sejak tanggal 24 Agustus 1962 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 1962 yang mulai dibuka dan diresmikan sejak tanggal 24 Agustus 1962 di kota Jakarta ya. Dan Istora Gelora Bung Karno udah sesuai nih dengan standar internasional juga. Ukuran arenanya 25 x 50 meter dan aulanya multifungsi dilengkapi dengan sound system dan fasilitas pendukung lainnya. Kapasitas arenanya ini ada 7.200 kursi VIP, 412 kursi tribun dan juga bisa dimuat 6.698 kursi. Betul. Terus ada tenis indoor juga. Gue pernah nonton konser juga di Iya, sini. sering kan kita kalau nonton konser, locationnya di tenis indoor Senayan. Gue masih inget gue nonton Gitu. konser band Ash join bareng Padi namanya. Oke. Abis band Padinya jadi pembuka kan, abis band Iya. Padinya turun, penontonnya hilang setengah. Zaman dulu Padi keren banget. Cuman pengen lihat padinya doang ya. Oke, jadi tenis indoor Stadion Gelora Bung Karno merupakan arena olahraga indoor yang bertaraf internasional dengan fasilitas sudah ada AC-nya, lalu dilengkapi juga dengan fasilitas penunjang umum seperti toilet, musola, dan ruang ganti pemain. Tenis indoor stadium dapat digunakan untuk turnamen tenis ya, atau ini bisa turnamen nasional ataupun internasional. Nah, atau juga untuk latihan rutin tenis sehari-hari juga bisa. Dan selain itu digunakan juga untuk kegiatan tenis dan olahraga lainnya. Tenis indoor stadium juga dapat digunakan untuk kegiatan multi-event, baik olahraga maupun non-olahraga. Baik komersil maupun non-komersil, seperti bisa digunakan untuk pameran, konser, corporate, and family gathering, itu juga bisa disewakan kok. Waktu itu ada bursa kerja, pameran bursa kerja di sana. Gue ingat. Pokoknya tuh banyak event-event diadainnya di sana juga ya. Dan selanjutnya ini adalah stadion akuatik ya. Jadi kolam renang. Setelah renovasi untuk Asian Games ke-18 tahun 2018, Aquatic Stadium yang terdiri dari 4 kolam berstandar internasional dengan konsep semi-indoor kolam renang utama maksudnya, dengan ukuran 50 meter x 25 meter x 3 meter dengan ada 8 line, 8 baris gitu kan. Terus ada juga kolam renang polo air dengan kedalaman 3 meter. Ada kolam loncat indah dengan ukuran 21 meter x 25 meter x 5 meter. Dan juga ada kolam pemanasan di lantai dasar dengan ukuran 20 meter x 50 meter, 1,4 meter sampai 2 meter dalamnya. Dan stadion akuatik di Gelora Bung Karno ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung umum seperti toilet, masjid, sound system, ruang VIP, ruang ganti pemain, ruang kantor, ruang medis, dan area parkir. Yap, betul banget. Terus selanjutnya itu kan tadi udah kita sebutin beberapa venue yang di outdoor maupun di indoor. Gitu. Kita masih ada informasi-informasi menarik lainnya sih. Betul, tapi kita harus break dulu lagi-lagi. Nanti kita bakal balik lagi. Pastinya masih nemenin kalian semua kita berdua ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita Yes. balik lagi masih sama Dynamic Duo. Ya, ada Dita, ada Nuka juga, dan kita masih ngebahas mengenai serba-serbi GBK. Gelora Bung Karno. Iya. Itu apa namanya, kompleks olahraga di Jakarta. Iya, kebanggaannya Indonesia juga pastinya ya, gitu. Bener banget. Gue tuh salah satu yang gue sering, jadi sebenarnya ini unik nih, tempat Gelora Bung Karno itu kan juga ada convention center tuh. Iya, JCC. JCC kan Jakarta Convention Center. Nah, gue tuh sering banget ke sana. Maksudnya kalau gue ke GBK gue lebih sering ke sana, ada acara lah, ada Karena event. di JCC kan banyak event-event ya gitu, yang non formal, yang formal, maksudnya sering lah. Bahkan Bener. venue untuk sewa nikah pun karena Ya, ada juga di sana. Oke, dan selanjutnya ini kita bakal ngebahas mengenai event-event atau acara-acara yang pernah diadakan di Gelora Bung Karno. Kalau lu pernah nggak datang ke event yang pernah ada di GBK? Kalau gue kan tadi udah cerita tuh, gue ke JCC. banyak sih, lupa deh aku ya. Tapi maksudnya ya sering gitu, ada beberapa teman nikahan tadi ke JCC-nya. Mewah banget sih temen. Iya, nggak tahu ya, terserah dia lah ya gitu kan. Mewah banget sih. Terus ya JCC kan saat itu ini ya, Wow, gitu mahal. gitu. Terus ya ada aja lah event-event yang di GBK-nya pun gitu. Oke. Sering
dulu kalau kerja kan live report atau apa. Sana ya. Karena kan dulu kalau pelepasan mudik atau apa Iya, seringan dari sana. GBK gitu. Yap, dan salah satu acara yang pernah atau event yang pernah digelar di Gelora Bung Karno adalah waktu itu Gelora Bung Karno pernah menjadi tuan rumah untuk Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Jadi Pesta Olahraga Difabel Asia 2018 atau 2018 Asian Para Games ini juga dikenal sebagai Pesta Olahraga Difabel Asia ketiga ya. Dan serupa dengan Pesta Olahraga Asia 2018 atau Asian Games, ini adalah sebagai ajang olahraga untuk atlet Asia dengan disabilitas. Dan ajang olahraga ini diadakan di Palembang dan Jakarta dan ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Difabel Asia. Yap. Waktu itu seru banget ya, gue masih ingat ada atlet difabel yang dapat 3 emas. Badminton. Iya, badminton ya. Ada tuh cewek, ibu-ibu, Keren. dia tunggal putri dia dapat, terus dia yang yang duet dia dapat juga dia dapat 2 emas apa 3 emas gitu. Kaya banget. Parah ya. Kan 1 emas Iya, dihargainya dia berapa? besar banget. Iya. Hadiahnya ya. Dan dia dapat 3. Dia dapat 3 kalau Iya, 2 apa bener. 3 sih ingat gue. Iya, langsung kaya saat itu lah ya. Langsung. Terus ternyata GBK juga fakta menarik berikutnya pernah jadi tuan rumah Pesta Olahraga Asia Tenggara di tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Jadi Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara ke-10 ini diadakannya di Jakarta, Indonesia dari tanggal 21 September sampai 30 September 1979. Ini merupakan pertama kalinya ya Indonesia menjadi tuan rumah karnival olahraga yang terjadi sekali dalam 2 tahun. Pembukaan berwarna dan upacara penutupan diadakan di Stadion Gelora Bung Karno secara resmi dibuka oleh Pak Soeharto, Presiden kedua Indonesia saat itu ya. Lalu SEA Games ke-14 juga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 Desember sampai 20 Desember 1987. Dan ini merupakan SEA Games yang kedua yang digelar di Indonesia setelah SEA Games tahun 1979 kemarin yaitu ya. Terus ketiga kalinya SEA Games di tahun 1997 juga diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober hingga 19 Oktober 1997. SEA Games ini juga mempertandingkan 34 cabang olahraga dalam 440 ajang. Indonesia menjadi juara umum untuk ke-9 kalinya dengan memboyong 194 medali emas dari 448 medali emas yang diperebutkan saat itu. Nah, untuk keempat kalinya juga Indonesia menjadi tuan rumah pada event olahraga ini yang diselenggarakan selama 12 hari di kota Jakarta dan kota Palembang pada tanggal 11 sampai 22 November 2011. Oke, dan selain itu juga Gelora Bung Karno pernah menjadi tuan rumah tur dari pramusim Asia Arsenal FC tahun 2013. Kunjungan klub bertajuk Meriam London ke Indonesia ini merupakan bagian dari tur pramusim. Waktu itu Mikel Arteta masih main nih, pramusim dari Mikel Arteta dan kawan-kawan di Asia. Dan The Gunners ini akan menjalani waktu itu rangkaian kegiatan diantaranya coaching klinik dan juga meet and greet. Kemudian tim besutan Arsene Wenger ini akan bermain melawan Indonesia Dream Team di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun 2013 kemarin ya, setelah mengunjungi Indonesia. Ya, dan Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah Asian Dream Cup 2014 ya. Jadi Asian Dream Cup adalah sebuah pertandingan bola yang bertujuan untuk menggalang dana amal yang diadakan oleh GS Foundation, yayasan milik pemain sepak bola top kelahiran Korea Selatan pada saat itu Park Ji-sung. Nah, di tahun 2014, liga ini menunjukkan pertandingan sepak bola dari tim Indonesia All Star seperti Andri Tani, Mukti Ali Raja, Leo Saputra, Ismet Sofyan, Ponario Astaman, Firman Utina, Ngurah Nanak, Victor Iqbonevo, terus ada Ramdhani Lestaluhu, ada Tantan, ada Bambang Pamungkas, dan ada Greg Nwokolo juga. Ada Judika, Ibnu Jamil, dan Rico Ceper. Nah, Iya, Dream Team. Iya, di timnya itu. Mereka ini melawan tim sepak bola kebanggaan Korea Selatan, Park Ji-sung beserta anggota Running Man yang merupakan program acara variety show terkenal di Korea Selatan yang memang mempunyai cukup banyak fans di Indonesia. Dan tim Korea Selatan terdiri dari Ki Sok-cha, Park Ji-sung, Sang Si Kim ya, Jung So-lee, ada juga Uji, Jin Sung Hwang, terus ada TC Chong, Tai Hinam, ada Isida, ada Zamrota, ada El Sharawi, dan tim dari Running Man yang ikut bertanding adalah Lee Kwang So, ada Jisoo, Jin, ada Gary, ada Haha, ada Kim Jokuk, dan ada juga Yo Jae-suk. Yap, gue waktu itu nonton.
Nonton ya? Nonton di TV maksudnya, pertandingan persahabatan gitu. Gue pikir nonton langsung. Yang gue nonton langsung itu waktu Liverpool ke Indonesia, gue nonton di GBK. Oh, baik. 2014 kalau nggak salah, apa 15 gitu waktu itu di situ. Dan waktu itu juga Gelora Bung Karno sempat menjadi tuan rumah untuk ini ya, konser SM Town Live World Tour 3 tahun 2012. Jadi emang gitu, selain ajang olahraga, Gelora Bung Karno ini juga pernah menjadi venue untuk konser musik yang diadakan oleh agensi musik terbesar di Korea Selatan, yaitu SM Entertainment. SM Entertainment sendiri ini merupakan agensi musik yang menaungi grup idol seperti BoA, TVXQ, Suju, Super Junior, SNSD, Shinee, FX, EXO, dan juga lain-lain lah pokoknya. Banyak mereka, musisi-musisi yang dibawa SM Entertainment. Dan SM Entertainment membuat konser musik untuk keseluruhan artisnya bertajuk SM Town Live World Tour 3 yang tadi itu tuh. Dan mereka melangsungkan tur konser offline di seluruh dunia. Dan setiap tahunnya tuh setiap perusahaan agensi Korea tersebut menyelenggarakan, artis mereka akan bersatu dan tampil pada sebuah tur konser dari mulai 4 sampai 6 jam konser lah di seluruh dunia. Itu lama loh, 4 sampai 6 jam. Dan SM Town Live World Tour 3 ini udah mendapatkan sukses yang sangat besar ya, setelah melewati serangkaian perhentian di seluruh dunia. Ini dimulai dari Los Angeles, Tokyo, Taipei, Seoul, sampai ke kota Jakarta. Oke, itu tadi beberapa event yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Dan selain itu sebenarnya masih banyak konser-konser lainnya. Banyak, tapi kalau kita sebutin satu-satu di sini ya waktunya nggak ada di tahun. Waktu itu tahun 2000, lupa, 2019 kalau nggak salah. Konser ulang tahun Slank kan di Gelora Bung Karno. Nah ini nanti kan ada beberapa nih di tahun ini udah mulai bisa konser dari luar kan. Bakalan konser di Indonesia pun rata-rata bertempatnya tetap di Gelora Bung Karno. Jadi waktu itu kan juga rencananya Justin Bieber bakal konser di salah satu lokasi Gelora Bung Karno juga. Cuman dia lagi sakit kan, nggak tahu tuh jadi apa enggak. Kayaknya sih batal ya. Nggak tahu deh. Konsernya ya. Kita lihat saja. Terus Februari ada Westlife guys, anak-anak 90-an. Waduh, Westlife mama-mama muda tuh isinya. Aduh gue pengen banget sih, udah gak kebagian tiket. Sorry, tapi... Westlife itu, bentar. Gue tuh agak susah loh bedain Westlife, Boyzone sama Backstreet Boys. Beda. Tuh, diam dulu, Westlife tuh Justin Timberlake. Backstreet Boys ya dia? NSYNC dong. Salah lagi gue, salah. Justin Timberlake tuh NSYNC. NSYNC ya? Iya, kalau Westlife tuh yang ada Shine, yang ada Mark. Ya kan? Sebutin satu lagu Westlife. I can't believe Day that after I'm a day. fool again. Iya, boleh. Uptown Girl. Oh, Uptown Girl tuh Westlife ya? Bukan Boyzone ya? Boyzone mah Shape of My Heart tuh yang kayak yang dia gitu-gitu. ngisi soundtracknya ini kan Boyzone tuh ngisi soundtracknya Mr. Bean. You will be there when I needed somebody. Itu bukan. Salah ya gue, bukan itu Boyzone bukan ya? Boyzone. Ronan Bukan. Keating tuh dari mana? Ronan Keating itu Boyzone? dia solois. Enggak, Ronan Keating tuh. Pokoknya kalau tadi lu sebut Justin Timberlake dari NSYNC. Nah, Ronan Keating tuh bukan. This is a promise you, ya gitu. Coba ya nih, gue iseng ya, Ronan. Baby, I know the story. Ronan Keating Itu tuh dulu Westlife. tergabung. Itu Westlife tuh. Ronan Keating itu dulu tergabung dalam sebuah Band. Iya, dia tergabung dalam sebuah band dan Duh gue pengen banget sih Westlife, please dong Februari tiketnya udah habis. Gak kebagian. dia Boyzone bener, Ronan Keating tuh Oh Boyzone. iya Boyzone. Soalnya ada Boyzone, ada Backstreet Boy, Ada Westlife, ada NSYNC. ada NSYNC, This is a promise you. Itu lagu Yep. dia. Terus kalau Boyzone gue lupa ingat Boyzone. Ya, tuh. Boyzone yang paling pertama. Kalau Backstreet Boy, Shape of My Heart ya. Kayak gitu-gitu. Jadi ngomongin boy band, As long as you love as me. long as you love me, gitu. I don't care who you are, where you're from, Iya. what you did, as long As long as you love me. Jadi Wah, nyanyi. Jadi kangen kita nonton konser di GBK karena saat itu anak-anak 90-an tuh dipenuhinya memang dengan konser-konser dan diadakannya di GBK Iya, dan gitu. karena gini loh, zaman dulu tuh nggak banyak lokasi gitu kan, Iya. nggak banyak gedung-gedung yang multifungsi bisa digudakan untuk Pilihannya konser. memang hanya GBK yang terbesar Iya, yang bisa dan- nampung banyak pengunjung. Betul, kalau zaman sekarang lu channel lagu, channel musik mungkin ada banyak, ada YouTube-nya ada banyak banget, Spotify ada Joox. Kalau dulu nggak ada pilihan. Jadi mau nggak mau kita kita nonton. semua anak nongkrong MTV udah nggak ada pilihan. Iya, betul banget.
MTV banget tuh. Nggak ada ya kan? pilihan udah. Iya, Kerjaannya bener-bener. ngeliatin VJ Jamie sama VJ Sarah udah. Iya benar. Itu 90-an tuh penuh warna. Nggak ada pilihan sampai 2000 itu masih kayak gitu kok. Iya benar. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Yes, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.